Kita lanjutkan kuliah keempat bioteknik tentang geoproperties ya. Jadi kita sudah membahas bagian ini di kuliah sebelumnya ya. Jadi Anda sudah melakukan reconnaissance dan project scoping, dan di situ pada umumnya Anda semuanya fokus kepada slope stability ya. Saya lihat hampir semua ini fokus pada slope stability ya. Nah, dari situ kan timbul pertanyaan, sebetulnya geodesainnya itu ya, atau bagaimana pengumpulan data tersebut dilakukan. Maka saya sudah siapkan linknya ya. Jadi ini ada di sini di chapter 6 geodesain, dari beberapa part ini ya, dari beberapa part ini ya. Silakan Anda pilih bagaimana melakukan geodesain tersebut ya. Perlu Anda semua ketahui bahwa saya sendiri bisa melihat sebetulnya berapa banyak mahasiswa yang fokus ataupun membuka link yang diberikan ya. Ini misalnya dari link SID tersebut ya, kita bisa lihat misalnya pada saat saya memberikan link chapter 7 ya, ataupun mitigasi bencana, saya bisa lihat sebetulnya berapa banyak sih dari Anda yang betul-betul membuka link tersebut ya. Jadi kita bisa lihat bahwa link chapter 7 ini hanya 18 mahasiswa yang betul-betul mendownload dari materi yang diberikan. Demikian juga ketika saya memberikan link mitigasi bencana ya, kita bisa lihat ternyata hanya 5 mahasiswa yang betul-betul mendownload materi tersebut. Nah, untuk yang sekarang saya sudah bisa lihat nanti untuk geodesign, georeport, dan geoproperties, berapa banyak dari Anda yang betul-betul mendownload dari materi tersebut. Hal ini bisa dilihat dari laporan yang Anda buat ya. Jadi inilah kelebihan digital. Apapun yang Anda lakukan, meskipun kita berjauhan, saya bisa memantau apa yang Anda kerjakan. Kembali ke kuliah kita ya. Jadi nanti silakan Anda melihat mendownload materi yang akan didiskusikan. Jadi di video pertama dari kuliah kita ini saya sudah membahas apa saja yang menjadi kekurangan Anda pada saat membuat report ataupun melakukan evaluasi kajian di daerah pemetaan masing-masing. Silakan diperbaiki, dan itu yang diperbaiki untuk kegiatan perkuliahan kita di minggu ini ya. Silahkan dilihat di sana. Nah, kembali kepada bagian di sini ya. Pada bagian di sini maka kalau Anda sudah melakukan secara detail, sudah membaca secara detail dari dua bagian ini, maka sebetulnya kita akan dihadapkan kepada bagaimana kita mengidentifikasi tanah ataupun batuan yang ada di lokasi pemetaan Anda ya. Jadi ada satu buku yang cukup bagus, yaitu menghubungkan dari litologi ya, kemudian menjadi from rock to soil ya. Nah, untuk itu kita coba kembali ke kuliah kita yang pertama ya. Kita kembali buka pada materi ini ya. Ketika kita buka pada materi ini, maka seperti saya jelaskan, lokasi pemetaan Anda tuh kondisi sekarang kan mungkin bagian dari yang ini. Ini merupakan bagian dari yang ini ya, yang kalau kita lihat secara detail ya, saya akan ambil bagiannya dan kita akan coba bahas secara agak sedikit lebih rinci.
Oke, sekarang posisi kita ini ada lokasi Anda ya. Mungkin bentuknya seperti ini ya. Dan pada saat Anda melakukan pemetaan, maka pertanyaannya ya, yang tersingkap itu apakah, gitu kan? Apakah bagian residual soil ataupun bagian rocknya. Peta geologi yang Anda hasilkan itu adalah peta geologi, dan peta geologi ya, itu Anda menceritakan litologi atau Anda menceritakan rocknya, bagian batuan ini. Karena apa? Karena Anda bicara biasanya selalu diminta melakukan pemetaan di zona tersier ya. Oke, padahal yang Anda hadapi di lapangan, yang mengalami kelongsoran, yang mengalami settlement ataupun penurunan, yang mengalami deformasi itu adalah pada bagian soil. Pada bagian soil, ya, yang bisa saja dan bukan bisa, malah mungkin itu betulnya adalah bagian kuartel. Oke, dari hal tersebut yang menjadi pertanyaan, bagaimana Anda mengukur dan bagaimana Anda memasukkan ke dalam model, misalkan ke dalam model soft stability atau stabilan lereng. Karena yang Anda ukur bisa saya pastikan kebekuan besar adalah bagian ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kita punya peta geologi ini, kita punya data reality adalah bentuk residual soil yang seperti ini. Oke, lengkap detail mengenai residual soil kita akan bahas di kuliah berikutnya. Tapi sehingga sekarang kita punya dua bagian, yaitu soil dan rock. Oke. Nah, di kuliah sebelumnya saya lebih banyak menjelaskan mengenai klasifikasi of soil ya. Tetapi pada saat kuliah geomekanika saya sempat membahas, Anda coba ingat kembali, RMR, rock mechanic ratio ya. Dan dan kita juga pada akhirnya akan menggunakan gambar-gambar yang seperti ini. Kita teruskan ya. Sekarang kita memiliki dua bagian, seperti yang sampaikan tadi, ada soil dan ada rock. Oke, tentunya untuk setiap, kalau Anda kembali baca yang saya sampaikan tadi, kita melakukan assessment. Oke, tahapan assessment yang pertama tentu kita melakukan klasifikasi. Klasifikasi seperti apa? Nah, kalau di soil sudah kita bahas particle size distribution yang membedakan apakah dia berbutir halus ataupun berbutir kasar. Karena dari situ kalau dia berbutir halus maka Anda akan melakukan dengan plasticity index. Oke. Kalau dia berbutir kasar maka Anda tidak melakukan hal tersebut ya. Kalau parameter lain yang Anda gunakan unit load of soil untuk apa? Anda silakan buka kembali di kuliah pertama. Nah, untuk batuan kita melakukan analisa klasifikasinya berdasarkan RMR, rock mass ratio, dan number quality of mass rock. Ini kita bicara kemarin RQE. Oke, ya. Setelah itu, ya, setelah klasifikasi tadi, maka kita melakukan soil strength. Seberapa kuat tanah tersebut, yang kalau di sini menggunakan shear strength, di sini juga sama, tetapi kita menjadi bagi dua bagian. Under shear strength untuk apa? Angel fraction untuk apa? Oke. Dan ketika kita bicara angel fraction, maka di sini kita bicara more column pendekatan. Nah, berikutnya adalah deformation of condition. Kenapa? Ya, kalau kita naruh sesuatu di atasnya, maka kemungkinan dia akan mengalami consolidating, dia mengalami stiffness, dan dia mengalami consolidation. Okay. Kalau di rock, dia hanya mengalami stiffness saja, tidak mengalami consolidation. Mengapa? Nah, ini juga pertanyaan yang Anda perlu pikirkan. Ya. Jawabannya perlu Anda pikirkan. Oke. Dan bagian terakhir adalah water condition. Ya. Water condition, dua-duanya sama, dihitung dengan menggunakan water permeability. Nah, parameter-parameter ini ya, ini bisa Anda lihat di geoproperties ya. Silakan Anda klik, Anda akan diarahkan ke sana dan Anda baca. Ini di situ menyimpulkan keseluruhan dari bagian ini. Ada beberapa bagian yang akan saya coba detilkan pembahasannya.
untuk kemudian Anda bandingkan dengan studi case yang akan Anda hadapi berdasarkan chapter 7 di materi sebelumnya. Oke, kita akan lanjut di section berikutnya.